Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran geografi kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Baik, hari ini adalah pertemuan ketiga masih bersama Bu Nur Hikmah. Kita akan belajar geografi. Hari ini kita akan membahas tentang perjalanan penyebaran Islam ke seluruh dunia. Agak panjang materinya, kalian harus simak baik-baik. Kita akan berbicara tentang sejarah perkembangan Islam di dunia. Yang pertama kita akan bahas fase awal, yaitu fase Mekah, saat Rasulullah mulai menyebarkan ajaran Islam di tempat kelahirannya, yaitu Mekah. Penyebaran awal oleh Rasulullah kepada keluarga dan sahabat terdekat dengan cara yang masih sembunyi-sembunyi. Kemudian masih di fase awal di Mekah, dakwah mulai berkembang ya. Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan setelah cukup banyak pemeluk Islam dan masuknya dua tokoh kuat yang disegani oleh kafir Quraisy, yaitu Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika itu kemudian pengikut Rasulullah, yaitu para sahabat, mereka keluar berbaris mengelilingi Ka'bah yang menunjukkan eksistensi mereka di dalam kehidupan di masyarakat Quraisy untuk membawa agama baru, yaitu Islam. Sehingga kaum Quraisy merasa tercengang melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan pengikutnya. Nah, ketika dakwah mulai secara terang-terangan, maka ternyata kaum kafir Quraisy semakin membenci Rasulullah dan kaum muslimin dengan berbagai penyiksaan seperti yang terjadi pada keluarga Yasir, kemudian Bilal bin Rabah, dan masih banyak kaum muslimin yang mengalami penyiksaan sampai bahkan Rasulullah dan kaum muslimin mengalami pemboikotan. Dengan berbagai upaya yang Rasulullah SAW lakukan, yaitu dengan mencari berbagai pertolongan di berbagai suku, akhirnya Rasulullah SAW mendapatkan nusrah atau pertolongan dari suku Aus dan Khazraj dari Yasrib. Inilah fase awal dari perkembangan dakwah di Makkah. Kemudian selanjutnya adalah fase kedua setelah Rasulullah mendapatkan nusrah dari masyarakat Madinah, yaitu kaum Ansar dan kaum Ansar di Yasrib, yaitu suku Aus dan Khazraj. Kemudian fase Madinah dimulai dari hijrah ya, dari hijrah. Jadi hijrah itu adalah satu titik perubahan penting dalam sejarah Islam, yang kemudian hijrah ini ditetapkan ya sebagai tahun awal Hijriah pada tahun 622 Masehi sebagai tahun permulaan Islam. Dan ini tonggaknya adalah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, Rasulullah membentuk pemerintahan yang kuat, masyarakat yang cerdas dengan satu kepercayaan yang menggelorakan semangat kaum muslimin dan tentara-tentara Islam dalam waktu yang tidak lama. Rasulullah SAW kemudian mampu menguasai seluruh Arabia dan mencari dunia baru untuk ditaklukkan. Kemudian itulah masa Rasulullah yang sudah menyebar Islam ke seluruh jazirah Arab. Setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan kaum muslimin kemudian dilanjutkan pada fase Khulafaur Rasyidin. Nah, gelombang penaklukan terus bergerak dengan cepat dari mulai Arabia bagian utara dan timur, kemudian mulai berani menyerang atau memfutuhat suku-suku
pertahanan di perbatasan Imperium Romawi Timur di Syirk al-Ardun dan Imperium Persia di Irak Selatan. Nah, pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga angkatan-angkatan perang kedua imperium raksasa ini, yaitu Imperium Romawi Timur dan Persia, itu mulai kehabisan kekuatan ya, karena perang yang tak henti-hentinya. Akhirnya mereka mampu dikalahkan satu persatu dalam satu rangkaian operasi dari kaum muslimin dengan cepat dan cemerlang. Dalam waktu 6 tahun sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, seluruh Syria, Irak dapat ditaklukkan, dan 4 tahun kemudian Mesir digabungkan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian masih pada masa fase ini yang keempat, yaitu fase setelah Khulafaur Rasyidin ya, yaitu masa Bani Umayyah, Abbasiyah dan Turki Utsmani. Arab dalam kurun waktu kurang dari 1 abad itu sudah sampai ke Maroko, Spanyol, Prancis, pintu-pintu kota Konstantinopel yang jauh ke Asia Tengah sampai ke Sungai Indus. Pada tahun 660 Masehi, ibu kota kekhalifahan Arab berpindah ke Damsyik, yaitu di Irak ya, tempat kedudukan baru pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Setelah itu Bani Umayyah yang mampu memperluas wilayah Islam hingga sampai ke Spanyol, yaitu di Andalusia, lambat laun mulai surut dan kemudian digantikan oleh Bani Abbasiyah ya. Setelah ini ya, Bani Abbasiyah menggantikan Bani Umayyah, kemudian mendirikan ibu kotanya di Baghdad, di kota Baghdad pada tahun 762 Masehi. Nah, kemudian pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi menjadi puncak kemajuan peradaban Islam yang luas. Ilmu pengetahuan agama berkembang pada beberapa pusat baru tersebar dari Samarkand sampai ke utara dan Spanyol. Jadi perkembangan yang sangat pesat, sudah melampaui 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Usaha di bidang intelektual yang bermacam-macam pada zaman ini seperti sejarah dan ilmu bahasa telah melebar hingga meliputi sejarah duniawi dan kesusastraan atau bahasa. Ilmu kedokteran dan ilmu pasti Yunani dapat dipelajari dengan adanya perpustakaan yang menyediakan buku-buku terjemahan, dan kemudian dikembangkan oleh sarjana Persia dan Arab, khususnya ilmu aljabar, ilmu ukur segitiga, dan ilmu optik atau penglihatan. Munculnya berbagai ilmuwan di dunia Islam, yaitu pada masa Abbasiyah, dengan perpustakaan yang terkenal, yaitu Baitul Hikmah. Kemudian ilmu bumi pun berkembang pada seluruh cabangnya di berbagai hal ya, kemudian juga di bidang politik, organik, matematika, astronomi, ilmu alam, dan ilmu pesiar atau ilmu perjalanan laut ya, juga berkembang meluas hingga meliputi negara-negara dan bangsa yang jauh. Nah, kemudian pada akhir abad ke-10 daerah Islam sedikit lebih luas ya dibandingkan pada tahun 750. Kemudian terwujud peradaban besar, maju dalam intelektual, sejahtera juga di bidang ekonomi dengan persatuan yang kuat, yaitu karena diterapkannya syariat Islam.
Kemudian lambat laun kekhilafahan Bani Abbasiyah pun mulai surut dan kemudian digantikan dengan kekhilafahan Turki Utsmani yang didirikan di Asia Barat. Pada saat itu memang tidak banyak ya membawa perubahan di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Karena pada masa ini yang dilakukan pertama itu adalah perluasan militer. Jadi pada masa kekhilafahan Turki Utsmani itu fokus dari pembangunan yang mereka lakukan adalah keluar, sementara mereka sedikit mengabaikan kondisi di dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Mereka kuat di bidang militer, kemudian terjadi banyak penaklukan ke arah tenggara menuju India Utara, ke arah barat menuju Asia Kecil, dan pada saat yang sama juga meluas ke sebelah barat hingga sampailah Islam ke Afrika Negro di lembah Senegal dan Niger. Nah, di Kepulauan Melayu pun akhirnya masuk Islam gitu ya, itu di daerah Indonesia, di Sumatera, Jawa, dan Asia Tenggara umumnya masuk Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang mulai dari abad ke-7 ya. Agama Islam lambat laun berkembang biak dengan menggunakan panglima perang militer ya, dengan futuhat maupun lebih banyak dengan jalan damai, termasuk yang disebarkan di wilayah Asia Tenggara ya, di Indonesia itu dengan melalui jalur damai atau jalan damai. Di Sumatera Islam dibawa oleh para perantau ke Semenanjung Malaya, juga dari Kepulauan Jawa ke Maluku. Nah, sejak itu agama Islam agama Islam mendapat kedudukan yang lebih kuat di seluruh kepulauan di bagian timur hingga ke Pulau Sulu, Mindanao, dan Filipina ya, hingga sampai ke daerah Filipina, kepulauan di Filipina. Baik, kita lanjutkan hasilnya itu ya, hasil bersih dari perluasan selama penerapan Islam lebih kurang sekitar 13 abad. Hari ini Islam merupakan agama yang luang lingkup daerahnya sangat luas, meliputi Afrika Utara, Asia Barat hingga Bukit Pamir, kemudian ke timur meliputi Asia Tengah hingga Tiongkok, dan ke selatan sampai ke Pakistan. Nah, hari ini jumlah muslim di seluruh penjuru dunia, di Asia itu ada sekitar 205, di Asia Tenggara 257.000 pemeluk Islam. Di Asia Selatan ada 284.000 pemeluk Islam, dan di Asia Tengah ada 54 juta ya. Kemudian di Timur Tengah dan Afrika Utara ada 315 200 ya, ini ada yang salah ini, 315 nolnya kurang 1 ya, 220 juta ya tadi, maaf itu bukan ribu tapi juta semua ya. Kemudian di Afrika Sub-Sahara ada 242.544.000. Di Eropa hari ini pemeluk muslim sudah mencapai 44.138.000. Kemudian di Amerika hari ini juga sudah mulai berkembang, sudah banyak mu'alaf di sana hingga mencapai hampir 5.256.000 pemeluk Islam, hingga total kaum muslimin di seluruh penjuru dunia adalah 1.626.124.735. Jadi 1,5
pemeluk muslim di penjuru dunia hari ini. Baik, setelah kita belajar tentang perkembangan dunia Islam, kita tahu ya betapa demikian pesatnya perkembangan Islam mulai dari masa Rasulullah hingga saat ini. Nah, dari sini semoga kalian menjadi generasi yang bangga dan cinta kepada agama Islam, dan tentunya menjadi generasi yang nanti akan mengukir sejarah baru dengan menjadi bagian penyebar Islam ke seluruh penjuru dunia. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kalau ada salahnya baik mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.